Kita akan membahas soal-soal kompetisi sains madrasah tahun 2019 untuk tingkat kabupaten kota untuk madrasah sanawiyah. Soal nomor 8. Lebar dari suatu persegi panjang berkurang 20%. Berapa persen yang harus ditambah pada panjangnya agar luasnya tetap? Baiklah, kita misalkan P adalah panjang, L adalah lebar. Maka perhatikan gambar berikut ini. Rumus daripada luas persegi atau persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Di sini dikatakan lebar persegi panjang ini berkurang 20%. Artinya apa? Artinya lebar itu berkurang 20% dari lebar sebelumnya. Ya. Jadi L dikurang 20% L ya. Oke, jadi L kurang 20% L sama dengan L kurang 20/100 L sama dengan L kurang 1/5. Jadi 20/100 ini sama dengan 1/5 ya. Maka hasilnya adalah 4/5 L. Oke, ini kalau yang belum paham dari mana 4/5 L, itu dari L ini kan satu ya, 1 L. 1 L ini artinya supaya penyebutnya sama, bisa kita buat 5/5 L ya, dikurang 1/5 L ya. Maka udah sama penyebut ya. Berarti tinggal kita kurang atasnya aja. 5 kurang 1 sama dengan 4/5 L ya. Oke ya, paham ya asalnya ya. Oke. Dikatakan luasnya tetap sama ya. Jika luasnya tetap sama, maka luas awal, yaitu panjang kali lebar awal, itu harus sama dengan luas baru ya, luas yang baru. Luas yang baru ini apa? Yang L-nya atau lebarnya berkurang 20% ya kan? Oke. Maka untuk mengimbangi berkurangnya lebar tadi ya, berkurangnya lebar 20% ini, maka kita perlu tambahkan sebuah koefisien. Di sini kita sebutkan koefisien penambahan ya. Penambahan misalkan A ya. Jadi AP dikali 4/5 L itu harus sama luasnya dengan panjang kali lebar. Maka nilai koefisien ini haruslah 5/4 ya. Haruslah 5/4. Kenapa? Agar apabila dikalikan sama 4/5 nilainya jadi 1. 5/4, 5 kali 4 20, kemudian 4 kali 5 20. Sehingga 20 bagi 20 sama dengan 1. Maka panjang kali lebar lama akan sama dengan panjang kali lebar baru. Ya, bisa paham ya? Oke. Jadi nilai 5/4P sama dengan P tambah TP. Artinya apa 5/4P ini? 5/4P ini adalah panjang lama, kemudian ditambah dengan penambahannya. Penambahannya ini berapa? Yaitu T, ya, T ini. Bisa paham ya? Jadi 5/4P ini adalah panjang lama, ya, panjang lama, kemudian penambahan panjangnya. Penambahan panjangnya adalah T ya. Oke. Berarti kita mencari T-nya ya. Oke, ini ada P, ini ada P, ini ada P. Artinya P di sini bisa kita coret ya. Dengan kata lain, kita tinggal bagi dengan P ya. Kita tinggal bagi sama P, maka semua P ya bisa dicoret ya. Jadi persamaannya sama dengan 5/4 ya, sama dengan 1 ditambah T ya. Maka
bisa kita buat 1 ditambah T sama dengan 5/4 ya. Maka T sama dengan 5/4 dikurang 1 sama dengan 5/4. Kita samakan penyebutnya ya. 1 ini sama juga dengan 4/4. 4/4 kan 1 ya. Supaya sama penyebutnya, supaya bisa kita kurangi ya. Maka hasilnya adalah 5 kurang 4 ya. 1/4. Oke. Maka T adalah 1/4 ya. Jadi 1/4 ini sama dengan apa dalam bentuk persen? Tinggal kita kalikan sama 100% ya kan? Maka hasilnya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya C. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sebuah kecamatan terdapat 21 masjid yang menyelenggarakan penyembelihan kurban kambing pada hari raya Idul Adha 1440H. Jika kambing terbanyak yang disembelih oleh masjid adalah 16 ekor dan median kambing yang disembelih oleh masjid adalah 10 ekor, maka rata-rata terkecil kambing yang disembelih di masjid di kecamatan tersebut yang mungkin adalah. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, ada beberapa hal terkait dengan statistika yang harus kita pahami yang berkaitan dengan soal ini ya. Pertama adalah rata-rata ya. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibandingkan banyaknya data. Atau X sama dengan sigma XI per sigma FI. Di mana XI-nya adalah jumlah seluruh data. Dalam hal ini adalah jumlah seluruh kambing yang akan dikurbankan di kecamatan yang dimaksud ya. Sedangkan sigma FI itu adalah banyaknya masjid yang menyelenggarakan penyembelihan kurban kambing ya. Oke. Kemudian median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan ya. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa jumlah terbanyak kambing yang disembelih oleh masjid itu adalah 16 ekor ya. Kemudian nilai tengahnya ya atau mediannya itu 10 ekor. Ya. Maka ditanya adalah rata-rata terkecil kambing yang disembelih di masjid di kecamatan ini ya. Kasih tahu sama kita tentang nilai terbesarnya dan mediannya ya. Nilai terbesar dan nilai mediannya ya. Maka datanya kita susun ya, seperti ini. Jadi datanya kita susun seperti ini ya. Mediannya 10 ya, 10 kambing. Sedangkan nilai terbesarnya adalah 16 kambing. Berarti 21 masjid ya. Jadi ada 21 masjid. Berarti satu masjid, paling tidak satu masjid dia ada sembelih 16 kambing. Oke ya. Tapi karena kita diminta nilai terkecil ya, maka kita tetapkanlah hanya satu masjid yang memotong 16 kambing ya. Kemudian dikatakannya mediannya adalah 10 ya. Mediannya adalah 10. Karena diminta nilai terkecil, maka nilai setelah median yaitu masjid ke-12 ya, masjid ke-13 sampai ke masjid ke-20 itu kita buat minimal. Minimalnya apa? Minimalnya sama dengan mediannya yaitu 10. Oke.
Ya, kemudian jumlah kambing yang disembelih pada masjid-masjid lainnya yang di bawah median, ya. Kita cari angka terkecil, yaitu 1, ya kan? Berarti masing-masing masjid dari masjid 1 sampai masjid ke nomor 10 itu menyembelih masing-masing satu kambing, ya. Oke, ya. Nah, inilah data yang kita susun supaya dia mendapat rata-rata terkecil, ya. Jadi hasilnya apa? Kita jumlahkan saja jadinya jumlah kambingnya. Jumlah kambingnya adalah 126 kambing, ya. Maka nilai rata-rata adalah jumlah kambing keseluruhan dibagi dengan jumlah masjid keseluruhan, ya. Sama dengan 126 dibagi 21 sama dengan 6, ya. Jadi rata-rata terkecilnya adalah 6 kambing, ya. Oke, dari 21 masjid, ya. Jadi jawabannya 6 ada di A, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10. Masih soal statistik, ya. Oke, diberi dua kelompok data sebagai berikut, ya. Data 1, kemudian data 2. Pernyataan yang salah mengenai data tersebut adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memahami beberapa hal tentang statistika yang terkait dengan soal ini, yaitu rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini X sama dengan sigma XI dibagi sigma FI, di mana sigma XI adalah jumlah seluruh data. Berarti misalnya data 1, kita akan jumlahkan, kita akan tambahkan 78 tambah 87 terus sampai ke 79. Maka jumlahnya itulah jumlah data yang dimaksud. Kemudian dibagi dengan sigma FI. Sigma FI ini adalah banyaknya data. Kita hitung banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi seluruh data ada 11. Itulah dia sigma FI, ya. Oke. Itulah dia rata-rata. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar, ya. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Kemudian kuartil. Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 3 bagian. Jadi ada kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian ada kuartil kedua atau median, ya. Kemudian ada kuartil ketiga, yaitu kuartil atas. Tapi sebelum kita menentukan mana kuartil pertama, mana kuartil kedua, mana kuartil ketiga, maka kita perlu mengurutkan datanya. Kita perhatikan data 1 ini, data 1, 78, 87, 67, 65, dia tidak berurut. Maka kita urutkan dulu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kita urutkan dulu, baru kemudian kita tentukan mana kuartil pertama atau kuartil bawah, mana kuartil kedua atau mediannya, mana kuartil ketiga atau kuartil atasnya, ya. Kalau di sini kuartil pertama, coba perhatikan data ini, itu kuartil pertama adalah di data nomor 3, ya. Data nomor 3 itu kuartil pertama, ya, atau sering disebut kuartil bawah, ya. Kemudian kuartil kedua sering juga disebut median, itu di data nomor 6, ya. Perhatikan di data nomor 6. Sedangkan kuartil ketiga sering disebut kuartil atas. Kalau di sini itu di data nomor 9.
Jadi cara menentukan kuartil, datanya kita urutkan dulu ya. Setelah kita urutkan datanya, kemudian data yang di tengah-tengah, nomor data yang di tengah-tengah, itulah dia median atau kuartil kedua. Sedangkan kuartil bawah adalah data tengah-tengah dari data paling bawah sampai ke tengah ya. Jadi data paling bawah sampai ke tengah, maka data tengah-tengahnya ini adalah data kuartil bawah. Sedangkan kuartil ketiga atau kuartil atas itu adalah data dari tengah-tengah sampai ke data terakhir. Maka data di tengah-tengahnya ini dari data tengah sampai data terakhir, itu data di tengah-tengahnya ini adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Oke, bisa dipahami ya. Kalian perhatikan, udah saya urut ya. Oke ya. Oke. Jumlah datanya ada 11 ya. Udah kita hitung jumlah datanya ada 11 ya. Oke. Kemudian data satunya saya urut ini. Jadi dia ada dua data yang keluar dua kali ya. Itu data 54 keluar dua kali ya. Kemudian di sini juga data 65 keluar dua kali. Kemudian kuartil satunya data pertama itu 65, ini 60. Kemudian kuartil tiganya data pertama 81, ini 75. Kemudian mediannya atau kuartil keduanya, boleh kita bilang kuartil kedua atau median, itu 73, data 1, kemudian data 2-nya 66. Oke, kemudian kita sudah mencari rata-ratanya, data 1, rata-ratanya ya, jumlah keseluruhan yaitu 803 dibagi jumlah data 11 ya, hasilnya adalah 73, sedangkan data 2 rata-ratanya adalah 68. Maka pernyataannya, oke, pernyataan pertama apa katanya? Pernyataan pertama, oke, modus data 1 sama dengan modus data 2. Betul ya? Modus data 1 ada 2, modus data 2 juga ada 2 data ya, betul ya? Kemudian kuartil 3 data 1, kuartil 3 81 ya. Lebih besar daripada rata-rata data 2. Rata-rata data 2 tadi berapa? Rata-rata data 2 68, betul ya? Lebih besar ya. Berarti betul ya, ini betul. Kemudian kuartil data 1 65 ya. Lebih besar daripada kuartil 1 data 2 60. Betul ya? 65 lebih besar pada 60, betul. Kemudian rata-rata data 1, rata-rata data 1 nih ya, ini 73 ya. Itu sama dengan kuartil 3 data 2. Jadi 73 sama dengan kuartil 3 data 2, 75. Tidak sama ya. Tidak sama ya. Tidak sama. Jadi ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Pernyataan yang salah mengenai data tersebut adalah berarti jawabannya adalah D ya. Ya, tidak sama. Oke.